Tafsir Surat Al-Fatihah. Qs. Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Juz pertama. Tafsir. Aku memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah. Nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan. Yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Maha Penyayang yang tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah basmalah akan mendatangkan keberkahan. Dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindar dari keburukan. Surah Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Di antara pendapat-pendapat itu, yang termasyhur ialah 1. Basmalah adalah ayat tersendiri. Diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surah, dan pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha ahli fikih Madinah, Basrah dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam salat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik. Dia berkata, saya salat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan, dan tidak pula di akhirnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Dan pada surah An-Naml ayat 30 yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekah dan Kufah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam salat jahar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi SAW. Dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan menurutnya, hadis ini sahih. Dari Ummu Salamah. Katanya, Rasulullah SAW berhenti berkali-kali dalam bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Menurut Ad-Daruqutni, sanad hadis ini sahih. Abu Hurairah juga salat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai salat, dia berkata, saya ini adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah. Muawiyah juga pernah salat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada salat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah. Kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah sependapat menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah, dan bahwa Rasulullah SAW melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran agar tidak bercampur aduk dengan Al-Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surah Al-Fatihah. Maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Dengan kata lain, bahwa basmalah-basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran. Lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah lain yang dimulai dengan basmalah atau tidak. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah, memandang adalah salah satu ayat. Dengan demikian ayat-ayat Al-Fatihah itu tetap 7. Dengan nama Allah, maksudnya, dengan nama Allah saya baca atau saya mulai. Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri. Sebab ia wahyu dari Tuhan, bukan dari saya sendiri.
Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah. Bukan karangan Muhammad SAW dan Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh Allah yang dapat perintah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Makna kata Allah. Allah adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya, wajibul wujud. Kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain. Hikmah membaca basmalah. Seorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting, berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Dengan demikian ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya, pekerjaan yang dilakukannya akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Seorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik. Yang demikian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah, atau karena telah diizinkannya. Maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu dan kepadanya dia meminta pertolongan agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi SAW bersabda, setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung kurang berkahnya. Riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi. Orang Arab sebelum datang Islam mengerjakan sesuatu dengan menyebut Al-Lata dan Al-Uzza, nama-nama berhala mereka. Sebab itu, Allah mengajarkan kepada penganut-penganut agama Islam yang telah mengesahkannya, agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Keterangan mengenai Qiyas. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah pembukaan, yang diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat adalah surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini disebut Al-Fatihah pembukaan, karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan Ummul Quran induk Al-Quran, atau Ummul Kitab induk Alkitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dan karena itu diwajibkan membacanya pada tiap-tiap sembahyang. Dinamakan pula As-Sab'ul Matsa'ani, 7 yang berulang-ulang, karena ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Hadits pilihan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, setiap amal anak Adam adalah teruntuk baginya kecuali puasa. Puasa itu adalah bagiku. Dan akulah yang akan memberinya pahala. Dan puasa itu adalah perisai. Apabila kamu puasa, maka janganlah kamu merusak puasamu dengan rafats. Dan jangan pula menghina orang. Apabila kamu dihina orang ataupun diserang, maka katakanlah, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada wanginya kasturi. Dan bagi mereka yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Ia merasa senang saat berbuka lantaran puasanya. Dan senang pula saat berjumpa dengan keselamatan juga dan jaminan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala